Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harsun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Politisi Partai Golkar Adis Kadir tampaknya akan menjadi hakim konstitusi pertama yang mencatat rekor. Ini mencatat sejarah ya. Tapi ini bukan rekor atau sejarah yang membanggakan. Karena baru sehari dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Presiden, dia sudah dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Yang menarik ini Adis Kadir dilaporkan bukan karena masalah etika ketika dia menjadi hakim MK, karena dia memang belum bersidang, tapi justru yang dipersoalkan adalah proses ketika dia terpilih di DPR. Dan yang melaporkan ini juga nggak main-main. Ada sebanyak 21 akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan juga praktisi hukum. Beberapa di antaranya bergelar profesor dan doktor. Dan mereka ini tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society. Untuk menggambarkan betapa seriusnya laporan ini, setidaknya kita bisa melihat dari nama-nama pelapor yang antara lain ada Guru Besar Hukum Tata Negara UGM yang baru saja dikukuhkan sebagai Profesor Zainal Arifin Mohtar. Kemudian ada Guru Besar dari Universitas Pajajaran Profesor Susi Dwi Haryanti, dan ada juga ini dulu jadi guru besar di UGM juga, yang sekarang dia bermukim di Australia, yakni Profesor Denny Indrayana, Ferry Amsari, dan lain-lain. Mereka menilai proses pencalonan Aris Kadir ini syarat pelanggaran etik, prosedur, dan berpotensi mencederai independensi Mahkamah Konstitusi. Kalau civil society malah banyak yang mengkhawatirkan ini adalah upaya dari DPR untuk menganeksasi atau mengendalikan Mahkamah Konstitusi. Karena Aris Kadir ini bukan anggota DPR yang pertama yang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya ini ada politisi dari Partai Persatuan Pembangunan, yakni Arsul Sani yang menjadi eh, hakim Mahkamah Konstitusi. Ya mereka ini sebenarnya politisi karena dia baru saja mundur sehari sebelumnya mundur, dan kemudian dia dilantik menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Adis Kadir dilantik menjadi hakim Mahkamah Konstitusi itu di depan Presiden Prabowo pada tanggal 5 Februari 2026 bersamaan dengan pelantikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. Adis Kadir menjadi hakim Mahkamah Konstitusi usulan dari DPR menggantikan Profesor Arif Hidayat yang telah memasuki masa pensiun. Pengucapan sumpah Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Siapa Adis Kadir? Dia adalah seorang politisi Partai Golkar dan sebelumnya itu dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Pada akhir tahun 2025, Adis Kadir itu bersama dengan sejumlah anggota DPR lainnya, Anda masih ingat ya, ada Nafa Urbah, ada siapa lagi, Uya Kuya, ada Eko Patrio, dan juga ini Sahroni ya dari Nasdem ya. Kalau Nasdem ada dua berarti ya, ada tadi Nafa Urbah dan Sahroni, dan kemudian yang dua dari PAN, dari Uya Kuya dan Eko Patrio. Sementara dari Golkar Adis Kadir. Dan ini kebetulan dia nggak main-main jabatannya karena dia adalah wakil ketua DPR, kemudian dia dinonaktifkan karena ucapannya yang dianggap tidak layak berkaitan dengan uang sewa rumah para anggota DPR ya pada waktu itu, dan viral sekali. Mereka ini dinonaktifkan karena dianggap melakukan pelanggaran etika dan kemudian diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan itu MKD. Ini waktu itu serius juga ini karena sampai beberapa bulan mereka dinonaktifkan dan tidak menerima gaji, tidak menerima tunjangan dan lain-lain. Tapi kemudian ini oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, mereka ini semua dipulihkan statusnya sebagai anggota DPR dan dinilai tidak ada bukti bahwa mereka melakukan pelanggaran etik. Setelah MK di DPR RI memutuskan bahwa Adis Kadir tidak terbukti melakukan pelanggaran etik, kemudian dia dipulihkan sepenuhnya sebagai anggota DPR RI.
Dan seharusnya dia selain kembali menjadi anggota DPR, dia juga kembali ke kedudukan semula sebagai wakil ketua DPR. Jadi kalau versi MKD itu tidak ada ya pelanggaran etik itu. Jadi Adis Kadir dinyatakan bersih. Tapi ternyata Golkar, ini partai tempat dia bergabung, itu mengambil keputusan politik yang berbeda. Jadi meskipun statusnya Adis Kadir sudah dipulihkan oleh MKD, tapi secara internal kemudian Partai Golkar itu justru menggantikan posisi Adis Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI dengan Bendahara Umum Partai Golkar yang menjadi Wakil Ketua Komisi 3, yakni Sari Yuliati. Dan dengan begitu dia tidak punya jabatan ya di DPR. Karena jabatan itu diserahkan ke Sari Yuliati. Tapi ternyata kemudian dia disiapkan untuk jabatan baru sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan kalau saya baca CV-nya ini menarik ini si Adis Kadir ini, karena sebenarnya dia bukan orang murni hukum. Dia tadinya itu aslinya dia itu seorang engineer ya, karena dia ambil sekolahnya teknik. Ya. Baru kemudian mungkin setelah dia cukup usianya atau bahkan mungkin bersama dengan menjadi anggota DPR, saya lupa tahun persisnya, tapi kemudian dia baru kemudian mengambil kembali gelar sarjana hukum dan berlanjut sampai kemudian dia mengambil pendidikan tingkat lanjut master di bidang hukum, atau kalau tidak salah bahkan sampai doktor bidang hukum ya. Tapi Anda nggak perlu kaget kalau lihat sekarang anggota DPR itu kan mereka saling berlomba-lomba memajang gelar akademis ya, dan banyak sekali juga yang saya lihat gelarnya itu tidak linier sebenarnya. Bukan mereka ini bukan hanya dokter, tapi ada juga yang profesor. Tapi misalnya ada profesor, dokter, insinyur tapi SHMH atau apa atau SE gitu-gitulah kira-kira di anggota DPR sekarang itu. Memang ini ironis pada saat bersamaan karena ada data yang menunjukkan bahwa banyak juga anggota DPR ini yang hanya mempunyai ijazah paket C. Jadi terlampau jauh ya, ada yang profesor, ada yang dokter, tapi ada yang cuma paket C saja. Langkah Golkar ini bersifat keputusan politik internal partai ya. Dan kemudian secara mengejutkan tiba-tiba nama Adis itu disetujui oleh Komisi 3 menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Arief Hidayat. Padahal ini DPR sebelumnya Komisi 3 itu juga sudah mengusulkan nama lain, dan nama lain pun itu sudah disetujui oleh rapat paripurna DPR, yakni Innocentius Samsul. Ini seorang staf di kesekjenan di DPR RI. Tapi tiba-tiba nama Adis Kadir yang kemudian juga disahkan di rapat paripurna dan nama Innocentius Samsul itu kemudian dianulir. Inilah yang kemudian menjadi polemik tersendiri dan kemudian menjadi juga pertanyaan, karena untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi itu Innocentius Samsul itu sudah menjalani fit and proper test pada bulan Agustus tahun 2025 dan disetujui dan dia dipilih oleh Komisi 3 dan kemudian disahkan oleh rapat paripurna. Tiba-tiba dianulir dengan mengusulkan Adis Kadir sebagai calon tunggal tanpa melalui mekanisme fit and proper test yang lengkap. Proses seperti ini yang tiba-tiba dan tidak transparan itu sehingga banyak mempertanyakan apa dasar pemilihan dari Adis Kadir sehingga harus kalau ada yang menyalip di tikungan, ada menyebutnya begitu medianya ya, atau memotong di tikungan terhadap Innocentius Samsul ini. Saya nggak membayangkan ini orang NTT kan Pak Innocentius Samsul ini, dan mungkin di kampungnya sana dia udah syukuran dan sebagainya, karena ini kan lompatan karir ya dari seorang tentu saja bukan hanya staf, dia punya jabatan, tapi maksud saya tentu dia adalah ASN di MPR DPR gitu. Tiba-tiba kemudian dia diputuskan dianulir, diganti seorang politisi yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua. Kalau buat Anies Kadir sebenarnya pasti ini bukan lompatan karir ya, karena kalau secara politis tentu lebih kuat jabatan sebagai wakil ketua DPR, apalagi sekarang ini kan yang dia menjadi hakim MK ini utusan dari DPR kan. Ada 9 hakim Mahkamah Konstitusi, itu 3 dari usulan DPR, 3 dari Mahkamah Agung, dan 3 dari usulan pemerintah. Inilah yang menjadi dasar kecurigaan para akademisi dan praktisi hukum. Seorang politisi yang baru saja dinonaktifkan dari pimpinan DPR, lalu dipulihkan secara etik, tetapi secara politik tidak lagi dipercaya memimpin DPR. Justru kemudian dialihkan jabatannya, kalau dari sisi ini lebih strategis dan sensitif ya, yakni hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau secara politis, ya ini tentu lebih presisius sebagai wakil ketua DPR.
Bagi pelapor ke MK ini bukan soal apakah Adis Kadir bersalah secara etik, karena MKD sudah menyatakan tidak terbukti. Sementara dari sisi di Mahkamah Konstitusi dia juga belum mengambil keputusan kan, belum bersidang juga gitu ya. Melainkan soal kualitas proses rekrutmen hakim konstitusi dan potensi konflik kepentingan akibat latar belakang politik yang sangat dekat dan sangat baru dengan partai politik. Hanya selang berapa hari ya, karena kan pelantikannya itu pengesahannya pemilihannya dia maksud saya tanggal 26 di Komisi 3, tanggal 27 langsung disahkan, dan ini merupakan agenda tambahan ya, dalam rapat paripurna itu, dan tanggal 5-nya kemudian langsung dilantik oleh mengambil sumpah di depan presiden. Ya kelihatannya kalau hakim Mahkamah Konstitusi itu bukan dilantik ya, tapi dia mengambil sumpahnya di depan presiden. Jadi kalau kita runut kembali secara timeline itu, Agustus 2025 Komisi 3 DPR RI memilih Innocentius Samsul sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR setelah mengikuti fit and proper test. Ini untuk menggantikan Arif Hidayat yang sebelumnya ini juga utusan hakim MK utusan DPR. Usulan, bukan saya bolak-balik ngomong utusan, yang benar usulan. Usulan dari DPR yang akan pensiun di tanggal 3 Februari kemarin, kemudian tanggal 26 Januari 2026 Komisi 3 DPR memutuskan mencabut pencalonan tersebut dan menggantinya dengan Adis Kadir. Ini cepat tanpa uji kelayakan lanjutan yang serupa proses tahapan yang dialami oleh Innocentius Samsul tadi ya. Kemudian 27 Januari 2026 atau selang sehari setelah putusan Komisi 3, rapat paripurna DPR langsung mengesahkannya. Kami menanyakan kembali kepada sidang dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 3 atas usulan pengganti hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menyetujui Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH.M.Hum sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sekaligus mencabut keputusan DPR RI nomor 11 garis miring DPR RI garis miring 1 garis miring 2025-2026 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pergantian hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berasal dari usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apakah dapat disetujui? Dalam laporan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ini para profesor, para guru besar dan akademisi itu menilai pencalonan Adis Kadir sebagai hakim konstitusi diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim Mahkamah Konstitusi karena prosesnya tidak transparan dan objektif. Jadi sekali lagi proses pencalonannya ya. Nah, ini saya membaca perwakilan pelapor Yanti Arizona mengatakan kami melaporkan Bapak Adis Kadir karena seleksinya itu tidak saja bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kami melihat banyak hal yang tidak pantas terjadi dalam proses itu yang merupakan pelanggaran terhadap beberapa norma etika. Nah, yang menarik, karena tadi kan saya singgung bahwa ini bukan proses persidangan, bukan dia yang dilaporkan ke MK itu bukan ketika dia menjalankan sebagai hakim agung, tapi proses pemilihan dia. Biasanya MK itu memeriksa pelanggaran etik hakim setelah mereka bertugas. Ada putusan, misalnya seperti kasusnya Paman Anwar Usman ya, karena putusan 90 yang kemudian meloloskan Gibran itu pada waktu itu kan kemudian dilaporkan, diperiksa oleh MK dan keputusannya dicopot. Kalau ini bukan, karena proses dia dipilih menjadi hakim ya. Nah itu jadi proses seleksinya itu sendiri yang harus diminta MK untuk memeriksa. Ini menarik juga karena ini berarti perluasan permintaan perluasan yurisdiksi dari MK dan ini belum pernah ditempuh sebelumnya dalam praktek di MK. Ini menarik ini nanti bagaimana MK menyikapinya. Pelapor, nah ini penting saya kira diperhatikan oleh MK. Pelapor ini juga menilai latar belakang politis Adis sebagai mantan wakil ketua DPR dan politisi aktif Golkar.
Iya, karena dia baru berapa hari sebelumnya itu masih menjadi politisi Golkar. Ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan, terutama jika hakim tersebut harus menangani perkara yang menyangkut partai politik atau hasil pemilu. Meskipun kemudian Adis Kadir menyatakan dia tidak akan ikut bersidang yang berkaitan dengan kalau ada ini laporan-laporan berkaitan dengan Partai Golkar, termasuk juga sengketa kepala daerah yang melibatkan kader Partai Golkar. Nah, ini memang yang dinyatakan oleh para pelapor. Beliau tidak bisa ikut dalam pengujian undang-undang yang mana Partai Golkar punya kontribusi besar di situ atau sengketa Pilpres atau sengketa PHPU ya, ini berkaitan hasil pemungutan suara ya ini. Jadi ya padahal kan ini nanti akan banyak sekali kasus-kasus macam ini yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dipastikan seperti itu. Beda dengan Arsul Sani misalnya ya, hakim Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya ini kan partainya sekarang aja udah tidak ada di parlemen gitu dan sedang berjuang untuk maju ke untuk masuk kembali ke parlemen. Kita belum tahu apakah berhasil atau tidak. Jadi minim juga ya, minim konfliknya. Tapi kalau Adis Kadir, Golkar ini kan partai besar, suaranya itu ketiga terbanyak, sementara kursinya di DPR itu kedua yang terbanyak dan sebarannya di daerah-daerah itu juga besar sekali. Ini saya ingin tadi kan saya membacakan hanya beberapa orang saja ya yang melaporkan, tapi saya bacakan ini ya, nama-nama orangnya untuk Anda melihat bagaimana ini sangat menarik nanti kalau betul-betul ini persidangan akan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, karena beberapa di antaranya itu sudah langganan di Mahkamah Konstitusi dan juga mereka termasuk yang berhasil melaporkan paman Anwar Usman, pamannya Gibran Anwar Usman pada waktu itu ke MK dan kemudian laporan mereka diterima oleh ketua MK sebelumnya yakni Profesor Jimli Asidiki. Nama yang saya maksud salah satunya adalah Profesor Denny Indrayana. Kemudian ada Profesor Esti Armi Bulan Syah Mawardiah, ada Profesor Muhammad Ali Safaat, Profesor Susi Dwi Haryanti, Profesor Iwan Satriawan, Profesor Zainal Arifin Mohtar, Profesor Mirza Satria Buana, dan lain-lain. Ini totalnya 21, terlalu banyak ya kalau saya bacakan nanti ya. Tapi itu menggambarkan dari berbagai kampus dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia loh ya, termasuk Ferry Amsari dan sebagainya, ada Vivitri Susanti ya. Mereka itu menyerahkan laporan secara resmi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di gedung MKMK Jakarta, di gedung MK Jakarta. Adi sendiri seperti saya sebutkan tadi ya meresponnya sangat hati-hati lah, dan tadi dia menyebutkan itu dia nggak kata dia kalau jika terkait dengan dan dianggap ada konflik of interest pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel majelis tersebut. Mantan Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan Adis itu memiliki mutu, namun dia menekankan bahwa rekrutmen hakim perlu dievaluasi karena prosesnya harus lebih ketat untuk menghindari konflik politik. Nah, ini kalau sudah seperti itu, kan berarti soal mulai prosedur hukum, mulai proses rekrutmen juga di DPR. Apakah DPR kemudian boleh mengubah calon hakim itu tanpa fit and proper test lanjutan? Nah, kalau ini yang banyak juga dikritik karena ini berpotensi melanggar prinsip transparansi dan prosedur dalam Undang-Undang MK. Seorang hakim konstitusi idealnya bebas dari afiliasi politik yang kuat, namun realitas politik seringkali memproduksi hakim yang lahir dari lembaga politik. Dalam konteks ini, laporan ke MK mencerminkan kekhawatiran publik terhadap independensi yudisial. Kasus ini bisa mempengaruhi citra Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dan kredibel jika publik menilai proses seleksi hakim tidak berlangsung secara terbuka dan akuntabel. Jadi kasus pelaporan Adis Kadir ke MK bukan semata soal satu nama, tetapi soal bagaimana kita menilai integritas proses seleksi hakim konstitusi di Republik ini. Nah, ketika proses demokrasi hukum itu dipertanyakan, maka legitimasi lembaga penafsir konstitusi, MK ini, Mahkamah Konstitusi pun ikut dipertaruhkan. Kalau saya membaca komentar-komentar di media sosial maupun komentar dari para pengamat, dan praktisi, dan juga para akademisi, publik itu berharap Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini menanggapi laporan ini secara serius untuk menjaga martabat peradilan. Tetapi juga harus menghormati parameter hukum yang berlaku. Sebenarnya mudah nih buat hakim Mahkamah Konstitusi kalau hakim MK maksud saya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kan mereka bisa berkilah bahwa ya ini kan di luar proses etika ketika mengambil putusan, itu yang menjadi ranah dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu kalau para hakim di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpikirnya dengan sangat rigid gitu. Tapi kalau dia melihat ini soal bagaimana aspirasi publik, terus kekhawatiran publik terhadap
independensi Mahkamah Konstitusi, saya kira mungkin ini akan menarik kalau kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memperluas penafsiran tentang ruang lingkup kerja yang menjadi batasan buat mereka. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.